Ya, mungkin sudah bisa ya. Ya, jadi terima kasih banyak untuk kesempatannya dan juga untuk hamba Tuhan yang sudah memberikan kita pelajaran penting tentang hal berdoa. Nah, mungkin beberapa hal yang juga saya rindu bagikan kepada teman-teman semua berkaitan dengan doa dan juga Bapak kami tadi ya. Dan dalam hal ini adalah bagaimana doa itu sudah dijelaskan oleh hamba Tuhan tadi ya. Tapi bahwa di dalam doa itu kita boleh datang dengan bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan, dan juga dalam doa kita ada untuk bisa berharap ya, menambah kasihan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks tadi yang sudah disampaikan di dalam Injil Lukas ya, kita bagaimana Tuhan Yesus memberikan satu pengajaran tentang doa. Nah, terlebih dahulu sebelumnya kita bisa melihat konteks yang terjadi pada waktu itu. Kalau kita lihat konteks yang secara lengkap di dalam Injil Matius ya, pasal yang ke-6 tentang hal berdoa. Di situ tidak ditulis tentang Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi pada waktu itu yang berdoa ya. Dan cara berdoa mereka itu sangat menyolok ya. Ada yang berdoa dengan berteriak, mengangkat tangan, dan juga yang paling ditegur di sana adalah bertele-tele. Nah, teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, berbicara soal doa, kalau misalkan kita melihat dalam dunia ini, tidak ada satu kepercayaan atau agama manapun yang doanya lebih banyak dari doa orang-orang Yahudi. Ya, doa orang Yahudi itu doanya terlalu banyak, bukan 5 waktu saja. Ya, ada doa Shema, ya, ada doa lihat hujan, ada doa lihat indah dan lain sebagainya. Ya, doa di jam 9, doa petang, doa siang. Dan mereka itu ketika dipanggil berdoa, ya, mereka langsung berdoa, tidak peduli di mana. Dan cara mereka berdoa itu menyolok. Mereka mengangkat tangan dan juga sambil berteriak. Nah, makanya Tuhan Yesus melihat ada indikasi kemunafikan pada waktu itu, di mana bahwa ketika mereka berdoa seperti itu, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa perbandingannya doa itu juga tidak harus di tempat-tempat seperti itu dalam artian dilihat banyak orang, tetapi kita bisa datang kepada Tuhan dengan hal yang tersembunyi tadi, ya, the secret prayer tadi sudah disampaikan. Nah, dan kita melihat di situ selain doa yang menyolok tadi, ya, ada doa yang bertele-tele. Nah, teman-teman berkata Tuhan, apa itu doa yang bertele-tele? Ya, apakah doa syafaat itu bertele-tele? Bertele-tele karena doa syafaat kan panjang. Doa untuk dokter, doa untuk negara, doa untuk orang-orang pemimpin dan sebagainya, tapi tidak bertele-tele. Nah, teman-teman berkata Tuhan, tidak ya, doa bertele-tele itu artinya adalah doa yang diulang terus menerus ya. Saya bandingkan dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat keempat ya. Dikatakan di sana ini tentang orang-orang waktu itu ya, orang-orang zaman itu yang mereka seorang dewi ya, karena Efesus ini teman-teman ini adalah satu kota plural di mana banyak orang-orang dari seluruh kepercayaan golongan dan agama itu ada di sana waktu itu. Nah, kebetulan ada beberapa kelompok golongan yang menyembah satu dewi namanya di Artemis, yang artinya di orang Efesus ya. Dalam Kisah pasal 19 ayat 34 dikatakan di sana, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya, besarlah Artemis di orang Efesus. Jadi selama 2 jam mereka ngomong hal yang sama. Besarlah Artemis di orang Efesus, besarlah Artemis di orang Efesus selama 2 jam. Teman-teman bisa bayangkan ya, itu bertele-tele. Jadi kalau kita misalkan menyampaikan satu permohonan doa, misalkan kita berdoa tentang pergumulan kita atau pergumulan pendidikan tentunya, ya artinya itu terus, artinya itu merujuk kepada hal yang bertele-tele karena diulang-ulang, ya. Lalu berikutnya saya bandingkan dengan satu kisah juga tentang ketika Elia ya melawan Nabi Baal, ya, dan membuktikan Allah mana yang hidup, Allahnya Elia atau doa Baal waktu itu. Kalau teman-teman itu bisa melihat ya ayatnya dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 25 sampai 29 dikatakan, kemudian Elia berkata-kata kepada Nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olehlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh hati. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Ya, katanya, ya Baal, jawablah kami. Teman-teman bisa bayangkan, ya Baal, jawablah kami, ya Baal, jawablah kami. Ya, dan bahkan tidak ada jawaban di sana. Itu dari pagi sampai tengah hari, mungkin lebih dari 2 jam. Ya, bisa 5 jam, bisa 6 jam. Teman-teman perhatikan di sana. Ya. Tetapi kita lihat di sana tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjikat-jikat di sekeliling mezbah itu yang dibuat,
Pada mereka itu, pada waktu tengah hari Elia mengejek mereka, katanya, pergilah, panggilan lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung. Bayangkan, Elia olok lagi dari Dewa Baal waktu itu. Karena pada saat itu, Dewa Baal tidak menjawab, sekalipun orang-orang kafir itu memanggil Baal, jawablah kami dari pagi sampai tengah hari. Nah, jadi kita disimpulkan bahwa doa bertele-tele itu artinya adalah doa dengan rasanya tidak percaya kepada Allah. Karena doa dikatakan doa besar kuasanya dalam Matius 9:16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Ada kata yakin dan orang benar. Artinya apa? Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan doa dan dengan yakin didoakan. Itu disebut dengan besar kuasanya, teman-teman yang berkata yang Tuhan. Dan akhirnya Tuhan Yesus memberikan satu model doa, ya. Karena kalau kita lihat beberapa kami ini, teman-teman yang berkata Tuhan, ini beberapa memiliki beberapa pengertian, ya, beberapa kami ini tentang Tuhan Yesus sepertinya mau memberikan satu model doa yang benar kepada mereka. Doa yang benar gimana sih? Harus dimulai dari mana? Seperti itu. Makanya Tuhan Yesus memberikan satu pengajaran soal doa Bapa kami. Dan teman-teman melihat di sana, ya, ada Bapa kami. Itu kan ada ditulis tadi saya katakan di Injil Lukas pasal 11 ayat 2 sampai 4. Ada juga kita lihat tadi di dalam Injil Matius, ya, ayat ke-6 dan seterusnya. Ini adalah perbandingan, ya, teman-teman, tidak ada yang kontradiksi di sana. Jadi kita melihat di sini, teman-teman diberkati yang dikasih oleh Tuhan. Model doa yang Tuhan sampaikan dalam doa Bapa kami ini kan ada beberapa hal. Ya. Yang pertama kalau kita lihat di dalam beberapa ayatnya itu, yang pertama ada Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ini kan beberapa bapaknya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau kita melihat dari awal yang doa Bapa kami itu dimulai dengan datang kepada Allah dengan memuliakan Dia. Ada kata mu dan mu. Ya, jadi kalau kita lihat di sana pada awal doa Bapa kami itu sebagai model doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dikatakan di sana, datanglah kerajaanmu, Bapa kami yang di surga, ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang pertama yang disampaikan adalah doa Bapa kami atau disebut dengan Bapa kami. Kenapa bukan Bapak aku? Bapakku tidak. Tetapi disebut dengan Bapak kami. Artinya di dalam doa itu tidak egois. Tidak selalu melulu berbicara doa tentang diri sendiri, tetapi juga berbicara tentang doa kepada banyak orang. Ya, jadi juga memiliki keyakinan bahwa di dalam doa Bapa kami itu, doa yang tidak egois selalu melulu tentang kita. Tapi bagaimana doa itu juga disampaikan kepada umat Tuhan. Jadi artinya secara universal, teman-teman berkata Tuhan, ya. Dan kita melihat Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Itu merujuk kepada kita datang kepada Allah dengan memuliakan Dia. Dan ini menjadi perenungan bagi kita, apakah di dalam doa kita jadikan Tuhan seperti Satpol PP atau Satpam, yang hanya kita ngeluh persoalan kita, tapi tidak pernah datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ingat, Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang spektakuler, the Almighty God, ya. Dalam kata Arab ini disebut Allah Akbar, teman-teman, berkata Tuhan Allah yang Akbar. Jadi teman-teman, ketika kita datang padanya, mari kita dengan kerenah hati datang dengan tersungkur, menyanyikan Dia dulu, memuji kita dulu. Tidak salah kita untuk bergumul, memohon permohonan, karena nanti juga disampaikan di sana. Tetapi kalau datang kepada Dia dengan ungkapan syukur dan juga dengan rasa penghormatan yang tertinggi, ya, hiperdulia, penghormatan tertinggi kepada Allah. Yang itu Tuhan Yesus sampaikan, ya, supaya tidak langsung semena-mena kita jadikan Tuhan itu seperti jin Aladin yang hanya mengeluh persoalan kita, ya, hanya menuntut Tuhan melakukan apa yang kita mau, tapi tidak pernah datang memuliakan Dia, bahkan bersyukur kepadanya. Ya, jadi itu poin yang pertama. Dan yang kita lihat di sini, di bumi seperti di surga, yang merujuk artinya apa? Ya, artinya bahwa surga itu lebih tepatnya bahwa bukan hanya berbicara soal tempat, tapi bagaimana ada Kristus di sana. Jadi teman-teman berkata Tuhan, ketika kita datang memuji memuliakan Tuhan, sekalipun kita di dalam dunia ini, ya, dalam penderitaan, dalam persoalan, tetapi ketika Kristus ada di hidup kita, itulah surga. Seperti di dalam bumi, tetapi juga kita masuk ke surganya. Itu Kristus sendiri, teman-teman berkata Tuhan. Ya. Dan kita lihat ketika kita sudah datang pada Tuhan dengan pujian, penyembahan, pengagungan, lalu Tuhan Yesus memberikan satu pengajaran lagi. Setelah kita memuji Tuhan, baru kita meminta permohonan kita. Nah, permohonan kita ini berbicara kebutuhan, teman-teman, mau keinginan. Karena kita lihat di sini, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, bukan selebihnya atau yang dilebihkan, tidak, yang secukupnya. Ya. Dan teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, ya, kalau misalkan di dalam saya bandingkan kata makanan ini dalam NISB, American Standard Bible, dikatakan give us this day
your daily bread, yang artinya berilah kami hari ini roti harian kami. Artinya berkat-berkat tersendiri yang Tuhan beri kepada kita, ya, yang secukupnya. Jadi setelah ini kita masuk dalam di mana Tuhan memberikan ketika kita sudah datang memuliakan nama Tuhan, lalu kita sampaikan permohonan yang bersifat jasmani, ya, yaitu soal kebutuhan kita. Pada konteks ini adalah makan kami yang secukupnya, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Dan kalau kita lihat juga, ketika kita sudah datang kepada Tuhan dengan hal yang jasmani, kita juga tidak lupa dengan memohon permohonan yang secara rohani. Apa itu? Yaitu memohon ampun dosa. Ya, dan kita lihat tadi ya, di dalam ayat 12 dari Matius pasal 6 dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, nah kata kesalahan di sini teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kata Inggrisnya adalah debts, ya, atau hutang. Nah, dan kata yang digunakan di sini ketika menggunakan istilah dosa, itu kata Yunani adalah hamartia, teman-teman. Ya, adalah sebuah hutang. Jadi dosa itu diperumpamakan hutang seperti itu. Nanti kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 7. Dan teman-teman diberkati oleh Tuhan, ya, berbicara soal kita memohon kesalahan atau memohon pengampunan atas kesalahan kita, seperti kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ini kan nanti jatuhnya standarnya bahwa kalau kita tidak ampuni, maka Tuhan tidak mengampuni. Walaupun juga ada ayatnya, ya, kalau barang siapa tidak mengampuni, Bapa tidak akan mengampuni. Tapi barang siapa mengampuni, Bapa yang mengampuni. Itu artinya seperti itu, teman-teman, ya. Kalau kita mengampuni orang supaya diampuni Tuhan, maka itu prinsipnya kita jatuh pada salvation by works, ya, selamat karena perbuatan. Tidak, ya, kita akan selamat karena iman. Salvation by grace, salvation by faith, no salvation by works. Tidak, bukan karena perbuatan. Tetapi yang Tuhan mau sampaikan di sana adalah ketika kita tahu diri, kita telah terlebih dahulu sudah diampuni, maka seharusnya kita harus mengampuni orang lain. Seperti itu, teman-teman. Makanya nanti di dalam Matius pasal 18 tentang hal pengampunan, ya. Ketika tentang hal mengampuni, ketika Petrus bertanya kepada Yesus berapa kali kita harus mengampuni, 7 kali kah? Tidak, tapi 70 kali sampai 7 kali. Artinya lebih dari yang sempurna. Artinya kita harus mengampuni terus menerus. Nah, makanya di sini disebutkan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Ya, dan juga berikutnya ini beberapa step model dan supaya teman-teman memahami apa sebetulnya Tuhan Yesus masukkan tentang doa ini. Ya, lalu yang berikutnya, ketika sudah memohon permohonan yang secara rohani, dan juga di sini dikatakan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Jadi saya sudah simpulkan, teman-teman, ya, atau kita sudah lihat kesimpulan maksud saya dari doa ini. Yang pertama, doa Bapa kami itu adalah model doa yang dimana Tuhan mau sampaikan ketika kita berdoa datang dengan pujian pengagungan kepadanya. Lalu berikutnya, ya, kita memohon permohonan yang secara jasmani, ya, itu kebutuhan-kebutuhan kita. Lalu berikutnya permohonan secara rohani, baik itu pengampunan dosa kita, dan juga yang berikutnya ini, teman-teman yang berkata Tuhan, adalah permohonan berharap supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Tadi kan kita memohon ampun atas dosa, yang berikutnya kita memohon supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Ya, dikatakan di sana, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini selain memohon untuk supaya kita tidak jatuh dalam dosa, ini juga adalah berpengharapan kepada Tuhan agar kita tidak dengan sengaja atau dalam hal ini menyakiti Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita. Jadi kita mengandalkan Tuhan, Roh Kudus menolong sehingga kita dalam kehidupan kita terus takut akan Tuhan. Seperti itu, teman-teman. Dan yang berikutnya, ketika tadi sudah saya sampaikan berbicara soal datang kepada Tuhan dengan memuji memuliakan namanya, memohon permohonan yang bersifat jasmani, memohon permohonan yang bersifat rohani, dan yang terakhir, teman-teman yang berkata Tuhan, ya, kembali dengan memuji Dia. Dikatakan, ya, ayat ke-13b dalam Matius pasal 6, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu artinya apa? Artinya bahwa ini adalah satu klaim yang dimana kalau kita lihat, teman-teman berkata Tuhan, ini adalah satu klaim bahwa hanya Tuhanlah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi teman-teman yang berkata Tuhan, itu adalah model atau prinsip doa yang Tuhan Yesus ajarkan dengan doa Bapa kami itu. Jadi maka daripada itu, ya, ketika kita berdoa, yang pertama kita jangan jadikan Tuhan itu sebagai objek dalam artian hanya untuk melepas hasrat kepuasan kita, dalam artian kalau kita susah, kita butuh sesuatu lalu datang pada Tuhan. Jadi istilahnya harap gampang begitu. Ada susah datang pada Tuhan. Tetapi
tidak datang dengan memuji Tuhan. Makanya model itu disampaikan. Jadi teman-teman berkata Tuhan, satu hal yang ingin saya bagikan di dalam doa yang pertama, kita di zaman ini, di zaman kasih karunia, kita berdoa di dalam roh dan kebenaran. Artinya tidak dibatasi ruang dan waktu. Ya, teman-teman berdoa di mall, mau berdoa dimanapun, di jam berapapun, ya, tidak perlu dibatasi oleh ruang dan waktu, maka Tuhan ada di sana. Teman-teman berkata, bahkan dalam kamar kita pun Tuhan mendengar. Seperti itu. Jadi kiranya melalui pesan firman Tuhan tadi berkaitan dengan pengajaran yang saya sampaikan, kita bisa lebih memahami lagi bahwasanya di dalam doa yang terpenting bukan hanya selalu berbicara permohonan kita, tapi di dalam doa itu adalah satu penyembahan, satu worship, praise, pengagungan kepada Tuhan. Dan di dalam doa kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya.